Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ziandini Hunafa. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Puluhan ribu masyarakat Jawa Barat memadati Jalan Hos Cokro Aminoto, Bandung untuk menanti konvoi kemenangan tim Persib Bandung. Kesuksesan Persib menjadi juara BRI Liga 1 merupakan momentum pesta rakyat Jawa Barat yang sesungguhnya. Ribuan masyarakat memadati ruas Jalan Dr. Junjunan hingga Hos Cokro Aminoto untuk menyaksikan tim kesayangan mereka secara langsung. Sebelumnya, sesuai jadwal mapak juara, Persib Bandung akan melintasi Hos Cokro Aminoto dengan membawa trofi kemenangan. Rencananya, tim Persib Bandung melakukan konvoi kemenangan dengan rute Jalan Dr. Junjunan, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Wastu Kencana dan berakhir di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Sontak, puluhan ribu masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Barat menanti kedatangan tim Persib di Jalan Hos Cokro Aminoto sejak pagi hari. Tak hanya bobotoh, puluhan awak media pun memadati jembatan penyeberangan yang ada di kawasan tersebut untuk mengabadikan momen bersejarah di kota Bandung itu. Namun sayang, setelah menanti kedatangan tim selama 7 jam lamanya, salah seorang anggota kepolisian dari Polsek Sumur Bandung melakukan pemberitahuan dengan pengeras suara jika tim Persib bakal melewati Jalan Hos Cokro Aminoto dan mengubah rute perjalanan dari Jalan Dr. Junjunan langsung melewati flyover Pasopati dan langsung menuju Gedung Sate. Pengumuman tersebut sontak mengagetkan bobotoh di jalan itu dan langsung membubarkan diri menuju Gedung Sate. Selamat sore, kami informasikan kepada bobotoh yang berada di sekitaran Jalan Pajajaran dan sekitarnya. Jadi menurut informasi akhir untuk para pemain tidak menjadi lewat ke Pajajaran, tapi lewatnya melalui atas Pasopati langsung lurus Gedung Sate. Jadi silakan apabila ada yang mau ke sana, silakan untuk tetap berhati-hati dan menjaga keselamatan dirinya masing-masing. Jangan terlena dengan kemenangan atau juaranya Persib. Jadi alhamdulillah Persib udah juara. Tapi kita pun jangan terlena dengan keselamatan kita dan teman-teman kita. Terima kasih, kami himbau dari Polsek Sumur Bandung. Seperti diketahui sebelumnya, tim Persib Bandung berhasil menjadi juara BRI Liga 1 setelah mengalahkan tim Madura United di final dengan agregat 1-6. Kemenangan tersebut seakan menjadi pemuas dahaga para bobotoh yang telah menanti gelar juara selama 10 tahun lamanya. Terakhir, Persib Bandung menjadi juara pada tahun 2014 dengan mengalahkan Persipura Jayapura di final. Dari Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Prihatin dengan kondisi kebudayaan dan bumi Nusantara, Bunga Bangsa, seorang remaja wanita penabuh drum, memadukan musik modern dengan kebudayaan di Pulau Jawa. Inilah salah satu cara untuk mengekspresikan diri dalam melihat kondisi saat ini. Salah satunya menjaga seni budaya yang kini makin rusak oleh kemajuan zaman. Bunga Bangsa, seorang penabuh drum perempuan ini mengekspresikan kecintaannya terhadap budaya lewat musik-musik bertajuk Panggrantesing Jagat yang bermakna kesedihan bumi. Tabuhan drumnya diwarnai oleh aksi teatrikal tarian Jawa, puisi bumi, dan gamelan yang menggambarkan kondisi dunia saat ini. Hal ini ditujukan agar generasi muda semakin tergugah dan cinta terhadap budaya tanah air. Aksi ini mendapat dukungan dari drummer senior, Gilang Ramadan, yang mengapresiasi tekad Bunga Bangsa dalam menciptakan karya yang inovatif. Coba buat kolaborasi sama musik yang bisa dibilang lebih disukai sama anak muda sekarang, progresif metal. Nah, dengan kolaborasi ini sih aku harapannya ke depan banyak yang melakukan hal yang sama dan nantinya bisa menyebar juga sih sebenarnya
bumi. Jadi semua lagu yang ada di bumi enam lagu itu berkesinambungan dari awalnya gimana bumi ini baik-baik aja sampai akhirnya manusia masuk, bumi mulai rusak, mulai banyak bencana, terus sampai akhirnya nanti bumi itu bisa pulih sendiri. Bereksperimen untuk berkesinambungan dengan musik tradisional. Maka dari sudut musik tradisional ini sekarang ini memang masih banyak anak-anak muda yang tidak mendengarkan dan tidak mengerti. Masuklah ke kebudayaan. Mungkin bunga ini ikut membantu, ini agak sedikit jawabannya agak sedikit berat. Kita jangan, tapi itu mau apa? Bunga ini membantu dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 yaitu mempertahankan kebudayaan. Hal ini baru pertama kali dilakukan dengan mengkolaborasikan musik metal dengan budaya Jawa. Bunga berharap upaya yang dilakukannya tersebut bisa diikuti oleh para musisi lainnya, sehingga budaya Indonesia dapat terangkat dan tidak hilang di telan zaman. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Kandidat Presiden Partai Republik sekaligus mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dinyatakan bersalah atas dakwaan pemalsuan catatan keuangannya. Trump juga dihadapkan pada 3 persidangan kasus kriminal lainnya. Dalam 2 hari, juri pengadilan di kota New York dengan bulat suara menyatakan Donald Trump bersalah atas seluruh 34 dakwaan terkait pemalsuan dokumen bisnis dalam upaya menutup informasi yang merugikannya pada pemilu 2016 lalu. Trump jadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang didakwa secara kriminal. Ketika meninggalkan ruang sidang, kandidat capres dari Partai Republik ini menyebut pemilih Amerika lah yang akan menentukan nasibnya saat hari pemilu. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. 22 orang bersaksi selama 6 pekan, di antaranya adalah penyunting tabloid yang ditekan untuk tak merilis berita yang kritis terhadap Trump, bintang film dewasa Stormy Daniels yang mengaku dibayar uang tutup mulut oleh Trump, dan mantan pengacara Trump, Michael Cohen, yang mengaku membayar Stormy Daniels atas permintaan Trump. Jaksa penuntut kasus ini menyebut para juri telah membuat keputusan berdasarkan barang bukti dan hukum yang berlaku. While this defendant may be unlike any other in American history, we arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors, by following the facts and the law and doing so without fear or favor. Presiden petahana Joe Biden menanggapi hasil putusan sidang Trump sehari setelahnya. Now he'll be given the opportunity, as he should, to appeal that decision just like everyone else has that opportunity. That's how the American system of justice works. And it's reckless, it's dangerous, it's irresponsible for anyone to say this was rigged just because they don't like the verdict. Hasil jejak pendapat cepat yang dilakukan oleh NPR dan PBS menunjukkan 67% pemilih terdaftar menyatakan bahwa hasil sidang Trump tidak akan mengubah pilihan mereka dalam pemilu mendatang. 17% menyatakan lebih enggan untuk memilih Trump, sementara 15% justru lebih cenderung untuk memilih Trump setelah mengetahui hasil sidang tersebut. Mantan jaksa penuntut federal dan dosen hukum tak kaget dengan hasil sidang ini. The legal reality is either you believe in the jury system or you don't. And I happen to believe in the jury system. The case was tried. It was tried carefully, at times almost meticulously. It doesn't mean there won't be issues on appeal. There always are issues on appeal. It doesn't mean that there won't be surprises to come. Bahkan Trump kemungkinan tak akan bisa memilih pada pemilu 2024, menurut analis. It would be the case that if he maintains his residency in Florida, a state where convicted felons are not allowed to vote, that he literally would not be allowed to vote for himself. Sidang penjatuhan hukum Trump akan dilakukan pada tanggal 11 Juli, beberapa hari jelang konvensi Partai Republik. Dalam konvensi partai ini, Trump direncanakan akan resmi dimajukan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Demikian laporan tim VOA. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara dengan berbagai berita pilihan jelang Pilkada Serentak 2024. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.